Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Sibgi Hidayatul Lail dengan NPM 109230640640082. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas latihan pada mata kuliah pemrograman 1 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nur Hadi, Eskom, Mkom. Di mana tugas ini adalah membuat form menggunakan coding dengan kreasi kita sendiri dan kebutuhan toolbox yang harus ada diantaranya adalah label, textbooks, command button, combo box, dan timer. Dan di sini saya akan membuat aplikasi form absensi mahasiswa Fakultas Teknik. Bagaimana cara kerjanya? Kita lihat di sini saya ada flowchart diagram, di mana nanti terdapat field diantaranya adalah field NPM, nama, status hadir, prodi, dan keterangan waktu absen. Di sini mahasiswa melakukan proses pengisian form untuk menginput NPM, nama, memilih status kehadiran, lalu dan juga prodi. Setelah itu mahasiswa melakukan submit. Saat submit, sistem akan melakukan validasi apakah data yang diinput sudah benar. Jika sudah, maka absen berhasil diinput dan tersimpan ke dalam data grid view. Jika belum lengkap, maka akan tampil pesan dan mahasiswa kembali ke pengisian form untuk melengkapi data pengisian tersebut hingga berhasil dan dapat tersimpan. Dan nanti kurang lebih untuk tampilan form absensi mahasiswa tekniknya adalah sebagai berikut. Kita lihat di sini teman-teman. Selanjutnya, hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah membuat project dan mendesain formnya. Di sini kita buat project, yaitu create a new project. Nah, karena di sini saya sudah pernah membuat, di sini ada recent project template-nya itu menggunakan Windows from Apps. Kita klik aja. Oke. Di sini ada project name, kita bisa namain misalnya adalah form absensi mahasiswa Fakultas Teknik. Dan di sini kita bisa memilih lokasi daripada folder yang akan nanti kita simpan. Saya akan menyimpannya di dokumen, lalu pemrograman 1, tugas video 22, tugas 1, dan di sini saya akan simpan, select. Oke, kalau sudah kita bisa next. Itu ini biarkan create. Tunggu. Dan di sini sudah tampil ya teman-teman untuk lembar kerja daripada VB 2022 ini. So, komponen apa aja atau toolbox yang kita perlukan? Jadi ada beberapa toolbox yang kita perlukan, diantaranya label, textbooks, combo box, command button, feature box, data grid view, dan timer. Fungsinya untuk apa? Jadi label, kita membutuhkan 6 label, yaitu untuk judul, terus NPM, nama, status kehadiran, prodi, dan waktu. Nah, textbox ini kita perlu 2 textbox, field untuk mengisi NPM, nama, juga ada combo box, dimana combo box ini dapat memilih combo box pertama yaitu status kehadiran, dimana itemnya terdiri dari hadir, izin, dan sakit. Serta combo box yang kedua yaitu prodi. Nah, itemnya adalah teknik mesin dan teknik informatika. Dan command button di sini kita juga menggunakan 2 buah command button. Di antaranya button 1 yaitu untuk submit, button 2 yaitu clear untuk menghapus entry absen pada data grid view-nya. Terus ada picture box. Picture box di sini kita membutuhkan 2 juga untuk close dan minimize. Lalu ada data grid view untuk menampilkan data inputan dalam bentuk tabel, dan juga timer. Timer ini untuk tampilan waktu dengan format jam, menit, detik sesuai dengan sistem pada komputer kita. Juga nanti timer ini akan kita fungsikan sebagai
waktu submit absen. Dan selanjutnya kita desain dulu formnya. Kita bisa atur lebar dan tinggi atau panjang dari form tersebut. Saya akan mengaturnya di properties. Kita lakukan di sini. Untuk width-nya kita atur 196 dan height-nya adalah 700. Oke, sudah kita sesuaikan ukurannya. Terus apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan 6 label sebagai judul atau penanda. Kita cari label. Nah, ini label. Kita bisa drag label 1 untuk judul. Terus kita copy paste aja teman-teman. Ctrl C, V. Label 2 itu untuk npm. Kasih space dikit. Label 3 untuk nama. Label 4 untuk status kehadiran. Label 5 untuk prodi. Label 6 di sini untuk keterangan waktu saat ini ya. Lalu kita membutuhkan dua buah textbooks untuk mengisi field npm dan nama. Oke, textbook kita cari textbook. Nah, ini kita drag aja. Ini untuk npm, copy paste, dan ini untuk untuk nama. Lalu dua buah combo box untuk status kehadiran dan prodi. Combo box kita cari di sini. Oke, kita drag combo box untuk status kehadiran. Terus copy paste combo box 2 untuk prodi. Selanjutnya dua buah common button. Dua buah button kita drag. Button 1 untuk submit, copy paste. Button 2 untuk clear. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah data grid view. Nah, ini teman-teman bisa drag aja. Kita sesuaikan. Nanti bakal kita sesuaikan ya teman-teman untuk height dan width-nya. Lalu kita membutuhkan dua buah picture box ya. Tapi sebelumnya kita gunakan panel dulu untuk background. Oke, kita membutuhkan panel untuk background picture box. Kita atur karena nanti picture box ini untuk seolah-olah dia menjadi button close ya, sama minimize. Dan ini untuk backgroundnya kita atur aja default dulu, nanti biar kita atur di properties. Lalu picture box, kita cari picture box di sini alwindows.com. Nah, kita di sini kita taruh di sini. Lalu untuk gambarnya, nah di sini kita inputkan gambarnya untuk icon close. Kita bisa import dari di sini yang tadi kita simpan, pindahkan di folder yang sama. Dan untuk size mode-nya ini kan nggak kelihatan teman-teman. Kita bisa ngerubah ke zoom, dia otomatis akan menyesuaikan. Nah, seperti ini. Oke, bisa kita copy paste di sini. Nah, ini kan untuk close dan yang satunya untuk minimize. Kita ganti dulu, kita rubah gambarnya, close image, import, terus kita ganti yang ini teman-teman. Lalu oke teman-teman, picture boxnya sekarang sudah memiliki gambar ya. Ini untuk close, picture box 1 untuk close, dan picture box 2 untuk minimize. Selanjutnya toolbox terakhir adalah timer. Kita cari timer di sini, kita drag aja di projectnya, nanti otomatis dia akan masuk ke di sini ya teman-teman. Lalu apa sih fungsinya timer ini nanti?
Jadi timer ini untuk menampilkan waktu secara real time. Nah, nanti waktunya akan kita beri pada label 6 ini teman-teman. Format jam, menit, detik, dan juga memfungsikan timer ini sebagai keterangan waktu absen. Kita melakukan mengubah label atau nama default ini menjadi sebuah judul atau penamaan teman-teman. Kita buat di sini label 1, kita cari teks. Nah, ini label 1 ini kita ganti sebagai judul lah. Judulnya itu form absensi siswa Fakultas Teknik. Kita enter. Nah, ini sudah terubah teman-teman. Kita taruh di tengah. Kita bisa merubah fontnya teman-teman. Di mana kita bisa rubah di sini font. Kita klik yang ini titik 3. Kita rubah. Kita menggunakan font Poppins. Bebas, ini font untuk fontnya bebas, bisa milih apa saja. Cuman saya menggunakan Poppins dengan bold dan size-nya kita coba 12. Oke. Cukuplah 12 atau 14 teman-teman, kita rubah 14 saja. Sip, segini. Selanjutnya label 2 kita ubah, cari teks. Ini adalah NPM. Oke. Label 3 kita ganti lagi nama. Label 4 status kehadiran. Label 5 adalah prodi. Kita ubah jadi waktu. Selanjutnya di sini masih default button 1, button 2. Kita bisa ubah juga. Di sini adalah submit dan button 2 adalah clear. Setelah itu kita ubah name pada tiap-tiap toolbox di properties. Nah, ini dilakukan untuk identifier atau nama unik untuk mereferensikan di dalam program pengkodingan nanti. Mengganti nama default ini seperti label 1 menjadi label name memiliki kegunaan untuk memudahkan pemahaman, mempermudah pengelolaan dan debugging, serta mencegah kesalahan. Bagaimana caranya? Oke, untuk kita mulai dari label judulnya teman-teman, yang tadinya label 1. Nah, ini kan masih label 1. Kita cari name. Nah, kita ubah menjadi lbl name underscore nama kita. Enter. Nah, ini sudah berubah teman-teman. Lalu kita label ini kita ganti M. Terus yang ini label 3. Selanjutnya status kehadiran underscore nama kita prodi. LBL prodi, terus nama kita. Nah, udah. Nah, ini belum. Kita ubah LBL waktu. Label sudah kita ganti, nama identifiernya. Selanjutnya pada textbooks txt npm. Nah, kita enter. Terus txt nama. Ini combo box ya. Coba cbx status kehadiran
underscore. Perlu diketahui teman-teman, untuk penamaan ini kita nggak bisa menggunakan spasi. Nah, untuk spasi itu diganti dengan underscore. Terus ini sudah. Button belum, kita ganti and submit. Button clear, btn clear store. Untuk data grid view kita biarkan default aja, timer juga sama kita biarkan default. Terus juga nih kita ganti ini picture box teman-teman. Jadi kita bisa merubah picture box ini seolah-olah menjadi button ya. Kita ubah namanya btn terus ini btn minimize. Oke teman-teman, setelah melakukan tahap desain, sekarang kita melakukan pengkodingan. Nah, nanti setelah pengkodingan kita akan memperbagus atau mempercantik form ini ya teman-teman, supaya tidak terlihat sangat flat. Oke, pertama kita perlu memulai untuk atau mengaktifkan objek timer, yang mana event pada timer di sini adalah tick. Kita bisa klik di sini timer 2 kali teman-teman untuk mengcoding. Nah, event tick ini nanti digunakan untuk memperbarui label waktu di form dengan menampilkan waktu saat ini. Oke, ini timer tick ya teman-teman. Nah, ketika menuliskan timer 1 titik start buka tutup kurung, artinya timer itu dipanggil dan timer mulai bekerja. Sebelumnya kita akan melakukan pengkodingan pada timer 1. Dari sini teman-teman, LBL waktu. Nah, LBL waktu ini adalah ini ya teman-teman. Jadi nanti waktu ini akan tampil di sini teman-teman. Kita lanjutkan mengcoding LBL waktu tick text. Oke. Nah, kita akan jadikan label waktu ini adalah sebuah informasi jam saat ini. Lalu sama dengan get time titik. Nah, ini mengembalikan tanggal dan waktu saat ini sesuai dengan waktu sistem pada komputer kita. Oke teman-teman, string buka tutup kurung tip 2, formatnya adalah HH itu artinya jam 00 sampai 24 teman-teman, 24 jam, karena ada yang jam sampai 12 doang ya. Terus menit, nah detik. Jadi toString ini adalah untuk mengkonversi objek datetime menjadi string, dan format string yang digunakan dalam hal ini adalah format 24 jam, menit, dan detik. Oke. Sekarang kita akan panggil time ini teman-teman. Kita belum selesai coding karena kita harus mengcoding pada formnya dulu teman-teman. Kita bisa klik 2 kali. Nah, di sini form load. Kita panggil time 1 timer 1 tick start kurung. Oke. Coba kita lihat apakah muncul. Bentar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah jam saat ini. Teman-teman lihat di sini, ini sama ya. Jam 4:45. Oke, berhasil. Kita silang. Lalu yang kedua, kita buat codingan untuk kolom pada data grid view-nya.
Nah, kolom ini nantinya bisa digunakan untuk menampung dan menampilkan data absensi dari entry di dalam data grid view yang kita miliki. Kita lakukan pengodingan di sini. Nah, kita buat komen menambah kolom pada data view. Nah, codingannya data grid view 1 kolom add buka tutup kurung petik npm. Pertama adalah npm ya teman-teman, lalu di sini npm. Nah, kenapa npm-nya ada dua? Jadi npm yang pertama ini adalah nama internal atau identifikasi kolom dalam bentuk kode, sedangkan npm yang kedua ini adalah judul atau header yang nanti akan tampil pada data grid view-nya. Gitu ya teman-teman. Jadi bedanya npm yang pertama ini adalah penamaan dalam bentuk kode, sedangkan npm yang kedua ini adalah judul pada header yang nanti muncul pada tabel data grid view-nya. Ini kita copy paste aja biar cepat. Begitu satu, setelah npm ada nama. Selanjutnya habis nama adalah status kehadiran. Setelah itu prodi dan terakhir adalah untuk keterangan waktu absen. Waktu absen. Oke, sekarang coba kita lihat teman-teman apakah sudah ada. Nah, kita lihat teman-teman ya, npm, nama, status kehadiran, prodi, dan waktu absen. Setelah itu, selanjutnya kita perlu menambahkan item list pada combo box status kehadiran, di mana nanti kita bisa memilih status kehadiran kita. Nah, item diantaranya adalah hadir, izin, dan sakit. Bisa kita buat dulu teman-teman codingannya. Kita buat komen menambah item ke status kehadiran. Nah, codingannya adalah tbx, tadi kita buat ya, tbx status kehadiran, terus titik items, lalu add, tambahkan item pertama tadi apa, hadir. Nah, ini copy paste aja. Item yang kedua izin. Sorry teman-teman, ini kurang C. Nah, sakit ya, kita lihat dulu teman-teman, sudah ada. Nah teman-teman, ini adalah item yang sudah tadi kita coding. Nah, sedangkan kalau kita belum mengcoding, dia itu akan kosong teman-teman. Nah, oke, kita kembali, kita save dulu, lanjut. Nah teman-teman, begitu juga kita lakukan pada combo box prodi teman-teman. Kita buat dulu komennya, nambah item ke combo box prodi. Combo box prodi itu kita namain tbx prodi. Oke teman-teman, tbx prodi titik item add titik, kita buat dua aja teman-teman, teknik mesin. Itu lagi adalah teknik
informatika. Oke, kita save dulu. Kita lihat teman-teman apakah sudah ada. Nah, ini sudah ada teman-teman ya, teknik mesin dan teknik informatika. Nah, tadi kan masih seperti ini teman-teman. Kita mengatur lebar kolom data grid view menjadi 120 pixel. Nah, kita bisa menggunakan property width dari setiap kolom. Kita bisa lakukan dengan cara manual atau mengcoding atau melalui properties desain pada form load. Namun kita coba dengan melakukan pada pengkodingan. Sebenarnya bisa kita lakukan ini di sini teman-teman. Ini kita bisa lakukan pada bagian properties. Namun kita mencobanya untuk lakukan pada pengkodingan. Kita buat komannya mengatur lebar kolom tuh. Oke. H cool S kita view kolom terus look for each ini untuk mengiterasi setiap kolom di data grid view dan mengatur property width masing-masing kolom jadi 220 pixel. Nah, call ini mewakili satu kolom pada tiap iterasi dalam koleksi tersebut. Jadi kalau ini teman-teman, ini adalah artinya kolom ya teman-teman. Lanjutkan kolom width sama dengan 120. Oke, cukup seperti ini aja. Coba kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat kan kalau tadi di sini headernya status, terus ke enter ya kehadirannya di bawah, terus waktu absennya di bawah. Nah, sekarang sudah menjadi seperti ini teman-teman. Lanjut, kita save dulu. Jadi setelah satu kolom diatur lebarnya, next itu memberitahukan untuk melanjutkan ke kolom berikutnya dan berulang sampai semua kolom selesai diatur. Jadi tanpa next ini loop tidak akan tahu kapan harus beralih ke item berikutnya dengan sekumpulan kolom. Bisa kita coba tanpa next, maka kemungkinan akan menjadi error. Kita coba ya teman-teman tanpa next. Nah, ini akan terjadi error teman-teman. Makanya diakhiri dengan next. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pengkodingan pada tombol submit. Nah, kita klik 2 kali teman-teman pada tombol submit ini. Nah, sesuai dengan desain diagram flowchart yang kita buat tadi, ketika mensubmit data yang kita inputkan, maka sistem akan memvalidasi terlebih dulu apakah data yang kita inputkan sudah lengkap. Jika sudah lengkap, maka data berhasil disimpan. Jika belum atau ada yang kosong, maka akan muncul pesan dan kembali untuk melengkapi data. Oke, kita buat codingannya. Kita buat komentar dulu, validasi. Apakah data yang diisi sudah lengkap? Kita buat codingannya, if string is not normal space txt npm-cg text or else string. Kita ulangin
Teks, habis itu berarti nama ya. Setelah npm nama or else, lakukan lagi string is. Setelah itu comma box ya, comma box pada status kehadiran. Teks or masih or else teman-teman. Selanjutnya string is. Sekarang ada comma box prodi. Teks then, karena kita cuma sampai prodi ya. Nah, jadi gimana artinya? Jadi di sini if string titik is null or with space, buka tutup kurung txt npm zipg titik text or else. Jadi jika string atau teks kosong is null kosong or with space atau berisi spasi saja txt npm zipg titik text pada text box npm or else. Nah, ini masih kondisi seperti ini teman-teman. Masih ada 3 kondisi lagi, or else atau ada nama, txt nama, terus comma box status kehadiran, prodi. Nah, maka kita buat komentar tampilkan pesan peringatan. Message box show, tampilkan, buat kata-katanya, harap input data dengan lengkap sebelum melakukan submit. Nah, ini judul pada pesannya adalah peringatan. Sorry, saya lupa untuk menggunakan kutip ya. Jadi menggunakan kutip. Text box button, sorry. Oke. Message warning, dari warning, box icon warning. Oke. Kembali return. Nah, ini ada error teman-teman, kita lihat di mana dia. Oh, ini lupa dikasih teks teman-teman belakangnya. Dia harus dikasih belakangnya teks karena ini yang kita isi pada bagian text box nama. Bisa kita debug, kita coba. Kita coba submit tanpa mengisi ini ya. Apakah bisa? Nah, ini muncul ya teman-teman, peringatan harap input data dengan lengkap sebelum melakukan submit. Oke, nah seperti itu ya teman-teman. Berikutnya kita akan menjadikan npm ini adalah seolah-olah tipe data primary key, yang mana memastikan bahwa setiap entry di tabel memiliki nilai yang unik dan nggak boleh ada yang duplikasi. Nah, oke, kita coding, kita buat komennya dulu. Periksa npm. Apakah bisa, apakah sudah ada di data. Lalu lakukan pengodingannya for each row as data grid
Oh, in data grid 1 baris if row cells is not nothing, tidak ada, and also row cells npm value string satu kurung right sama dengan txt vm text, dan maka message box. So buat kalimatnya npm ini dan ini sudah ada, gagal untuk kesana peringatan disebutkan oke. Ini box icon warning kita cari warning. Oke, sip. Jika sel yang ada pada kolom npm dari baris tersebut tidak kosong, and also menggabungkan dua kondisi true dan false, membandingkan apakah nilai dalam sel npm dari baris yang sedang diperiksa sama dengan teks yang dimasukkan oleh pengguna di text box npm. Jika npm yang dimasukkan sudah ada di salah satu baris data grid view, maka pengguna akan diberi peringatan bahwa npm tersebut sudah ada dan proses input data akan dihentikan. Namun jika npm belum ada, loop akan terus menjalankan untuk memeriksa setiap baris, dan jika tidak ada masalah, data bisa diinput ke data grid view. Jadi intinya kode ini melakukan validasi untuk memastikan bahwa npm yang dimasukkan pengguna belum ada di data grid view. Kayak gitu teman-teman. Nanti bisa kita coba ya teman-teman. Namun kita perlu melanjutkan codingan dulu. Setelah itu kita mengcoding untuk menambahkan data yang telah kita inputkan agar data tersimpan di dalam data grid view. Pertama, kita perlu mendeklarasikan variabel waktu absen di mana data disimpan sebagai format string atau teks. Kita akan melakukan pengcodingan. Kita buat komen dulu, menambahkan data ke grid view. Oke, kita deklarasikan dim ini untuk mendeklarasikan absen. Ini adalah variabelnya yang kita deklarasikan sebagai string sama dengan no. Waktu saat ini dikonversi di string dengan format jam dengan format 24 jam, menit, dan detik. Oke. Selanjutnya enter data grid view
1 rows baris, kita tambahkan add txt npm dulu. Jangan lupa belakang tambahin teks, karena ini adalah yang kita isi. Lalu nama, situ comma box kehadiran teks prodi send. Nah, ini yang baru saja kita deklarasikan, teman-teman. Oke, selesai. Kita bisa coba. Sekarang kita debug. Kita masukkan ya, teman-teman. Status kehadiran, kita pilih hadir. Prodinya adalah informatika, kita submit. Nah, ini akan muncul, teman-teman. Akan muncul di sini npm, nama, status kehadiran, prodi, dan waktu absen. Nah, waktu absen ini sesuai dengan waktu ketika kita mengklik submit. Nah, tadi kita submit jam 5.42 ya. Sekarang kita coba menginputkan npm yang sama ya, teman, dengan nama berbeda. Sisil misalnya, dia sakit, electric machine. Nah, tadi udah kita coding ya. Jika ada npm yang sama, maka nggak bisa ya, teman-teman, karena ini adalah sebuah primary key, nggak boleh ada dalam sebuah tabel npm yang sama atau duplikat, maka gagal untuk menginput data. Oke, nah, itu berhasil, teman-teman, codingannya. Nah, sekarang kita buat untuk clear input data atau mengatur ulang input. Apa itu mengatur ulang input? Jadi kalau teman-teman tadi lihat, ketika kita mengsubmit itu field yang kita isi teksnya masih ada, teman-teman. Nah, kita akan membuat ketika submit teks itu juga hilang, teman-teman. Input. Jadi setiap kali kita mengklik submit, selain data tersimpan, siap teks pada field yang kita isi juga akan dibersihkan dan kursor secara otomatis akan berada di text box npm. Jadi kalau kita klik submit, itu field teks yang kita tulis tadi itu akan dibersihkan dan kursor akan fokus kepada text box npm. Nah, kita akan melakukan codingnya. txt npm cg clear. Oke, enter. Nama clear, enter. tbx status index, tbx status kehadiran, select index sama dengan min 1. Ini juga sama, cbx prodi select index. Nah, teman-teman, maksud dari select index sama dengan min 1 itu artinya indeks yang dipilih sama dengan tidak ada item yang dipilih, karena indeks dimulai dari 0 untuk item pertama, nah 1 untuk item kedua, dan seterusnya. Jadi min 1 berarti tidak ada item yang dipilih atau mengkosongkan pilihan. Selanjutnya txt npm klik fokus. Oke. Nah, di sini artinya kursor akan fokus pada text box npm. Oke, kita coba, teman-teman. Bukan npm di informatika. Nah, oke, teman-teman, kita submit, ini field kosong ya, bersih ya, dan kursor fokus terhadap npm nih, teman-teman. Nah, ini berhasil. Berikutnya kita akan mengcoding button clear, di mana sebelum record data absen pada grid view dihapus, ini akan dimintakan persetujuan atau konfirmasi dahulu.
Apakah yakin ingin menghapus? Jika ya, maka menghapus semua record absen pada data grid view. Kita ke desain, kita klik 2 kali pada button clear, lalu kita lakukan pengkodingan. Kita buat komentar terlebih dahulu. Menampilkan pesan konfirmasi. Lalu codingannya deklarasikan dulu variabel result atau hasil artinya ya, as sebagai hasil dialog result sama dengan message box, menambahkan message box. So kita buat kalimatnya, apakah Anda yakin ingin menghapus entry absen. Oke, judulnya adalah peringatan, karena ini adalah sebuah data ya teman-teman. Takutnya data itu masih dibutuhkan. Dengan mengklik button clear sekali, maka akan tiba-tiba hilang kalau nggak ada pesan konfirmasi. Nah, karena data bersifat sensitif, maka perlu konfirmasi terlebih dahulu ya. Nah, makanya sebuah peringatan. Benar-benar yakin untuk dihapus, maka pilih yes. Lalu message button itu ada yes dan no. Message box iconnya adalah warning, sebuah peringatan. Dari dialognya, if result, jika hasil sama dengan jawabannya yes, maka hapus semua entry absen. Data video 1 dibersihkan, clear. Nah, oke. Jadi jika variabel hasil atau result yang sudah dideklarasikan tadi sama dengan dialognya adalah hasilnya yes, maka siap baris record absen pada data grid view akan dibersihkan atau dihapus. Bisa kita coba teman-teman, kita debug, kita masukkan. Oke, berhasil. Coba kita clear. Nah, ini akan dimintakan persetujuan untuk konfirmasi ya, apakah Anda yakin menghapus entry absen. Kalau yes, maka semua record akan hilang teman-teman. Oke, berhasil. Next, kita akan mengcoding button close untuk keluar dari aplikasi. Nah, oke teman-teman, meskipun yang kita gunakan ini adalah komponen PictureBox ya, namun bisa kita fungsikan seolah-olah sebagai button atau tombol, tergantung pada codingan apa yang kita berikan pada PictureBox ini teman-teman. Saya tidak akan keluar aplikasi begitu aja, maka oleh karena itu harus ada persetujuan atau konfirmasi. Maka benar-benar kita ingin keluar aplikasi, maka kita akan mengcoding. Kita klik 2 kali ini, seperti tadi. Result dialog result, tampilkan pesan buat solve. Kita buat kalimatnya, ingin keluar aplikasi. Judulnya adalah konfirmasi keluar. Box
itu yes dan no ya, dua pilihan. Terus message box icon karena sebuah konfirmasi ya atau pertanyaan, berarti question. Oke. If jika hasil dari dialog jawabannya adalah yes, maka aplikasi exit atau keluar. Kita coba. Nah, teman-teman bisa kan lihat ya, konfirmasi keluar, apakah Anda yakin ingin keluar aplikasi? Kalau no akan tetap stay, kalau yes maka akan keluar aplikasi. Nah, kita akan membuat respon kursor yang tadinya raw berubah menjadi hand ketika diarahkan pada tombol close ini ya teman-teman. Jadi ada dua cara, yaitu dengan mengubah settingan kursor pada properties, dan bisa juga kita melakukan dengan codingan. Namun saya akan melakukan dengan codingan. Nah, bagaimana kalau properties? Kita bisa atur di sini, klik dulu. Kita cari di appearance kursor. Nah, ini bisa kita ganti, ini kan default ya. Kita ganti ke hand. Kita coba ya. Nah, ini berubah ya teman-teman. Ya kan? Kalau ini kan belum, karena belum kita atur ya. Ini akan berubah. Namun kita coba bagaimana menggunakan salah. Kita defaultkan lagi. Bagaimana cara supaya berubah menjadi kursor hand dalam codingan? Oke. Pada codingan di button close ini, eventnya kita ganti menjadi mouse enter. Kita cari mouse enter. Oke, di sini ini udah berubah ya. Eventnya button close, mouse enter. Tadi kan klik ya. Kita ganti button close kursor sama dengan kursor hand. Tadi untuk ini kan udah kita berubah ke default ya, ke raw berarti ya. Coba kita coba apakah berubah. Nah, bisa ya teman-teman, berhasil ya. Selanjutnya, terakhir kita akan mengcoding button minimize untuk menutup aplikasi sementara di latar belakang dan mengubah kursor menjadi hand, sama seperti yang kita lakukan tadi pada button close. Oke, kita ke sini desain, kita klik dua kali, double klik. Di sini codingannya adalah Windows step sama dengan Windows step minimize. Kita lihat. Nah, bisa ya teman-teman. Selanjutnya kita ubah kursornya menjadi hand. Kita ubah dulu menjadi eventnya adalah mouse center. Button minimize sama dengan button minimize titik kursor sama dengan harus M. Nah, kita coba. Sip. Nah, ini berhasil teman-teman. Oke teman-teman, secara kita sebenarnya sudah selesai untuk pengkodingan from ini ya. Ini sudah bisa kita jalankan programnya. Cuman nanti kita perlu perbagus lagi tampilannya teman-teman, biar nggak terlalu flat banget. Coba ya beberapa data absen.
kita input lagi, misalnya Sasa, alirannya izin prodik. Nah ini terinput terus ya, kita masukkan lagi nama Guntur. Nah paket prodik prodinya. Nah ini udah tampil submit bekerja. Terus ini juga ketika klik submit dibersihkan fieldnya dan fokus ke npm bekerja. Waktu absennya juga bekerja ya, 6.11 sesuai dengan submitnya. Terus minimize bekerja, close juga ya. Nah clear juga bekerja teman-teman. Coba kita hapus nih. Nah ini recordnya akan hilang semua. Oke, berarti berhasil ya. Tinggal kita percantik lagi teman-teman. Nah karena kita sudah menggunakan button close dan minimize dengan hasil codingan atau manual, maka kita nggak perlu tampilan ini ya teman-teman. Pada formnya, pada bawaannya kita bisa hilangkan nanti teman-teman. Kita bisa rubah di properties. Di sini kita klik formnya, terus pada bagian appearance from border style kita ganti, kita rubah menjadi none, maka bawaannya akan hilang ya teman-teman. Kita cukup menggunakan yang kita buat sendiri aja. Nah oke, bisa berhasil. Terus ketika kita debug ya teman-teman, ini posisinya ada di pinggir kiri, kita bisa buatnya posisinya di tengah. Maka kita ke bawah, kita cari Windows position, start position ini kita ubah ke center screen. Kita coba, maka ketika di debug dia akan berada di tengah teman-teman. Sekarang kita atur warnaan teman-teman. Kita atur. Nah ini lifestyle blue teman-teman. Terus pada bagian ini kita juga bisa atur misalnya lifestyle blue juga. Kita cari oke, formnya di color kita ganti light blue seperti ini. So, kita bisa buat sepertinya default ya, bebas. Bisa coba buat warna light blue ya. Oke, ini juga bisa kita ganti warnanya. Oh bukan, ini di default color ya. Oh ya, bebas, warnanya bebas. Nah ini bisa di sini kita ubah seperti dua aja sama. Waktu juga kita ganti fontnya. Warnanya bebas, ini boleh lah. Coba kita lihat tampilan dulu teman-teman. Oke, ini udah lumayan bagus ya. Kita juga bisa merubah style textbox ya. Ini kan border style fixed 3D, kita bisa misalnya non, atau kita buat fix single, bebas ya. Untuk combo boxnya juga bisa kita ubah stylenya drop down list. Nah, lalu back colornya kita ganti jadi steel blue. Steel blue. Oke. Terus for colornya kita ganti menjadi white. Kita lihat, nah tampilannya kan seperti ini teman ya. Sip. Perlu diketahui teman-teman, kalau data grid default itu
Ketika kita menginputkan sebuah data, lalu submitnya, ini kita bisa ngerubah di sini teman-teman. Tuh, kita edit sini. Terus bagaimana caranya supaya kita cuma bisa melihat aja dan nggak bisa diotak-atik? Maka kita perlu mengaturnya di properties. Kita klik dulu behavior. Nah, di sini allow user to add row, kita rubah nilainya menjadi false. Jadi user nggak bisa menambahkan baris teman-teman. Terus pada bagian read only kita cari. Nah, di sini kita ubah nilainya menjadi true. Jadi hanya bisa user tuh hanya bisa membaca, nggak bisa mengedit ya. Coba bisa kita lihat. Nah, kita nggak bisa mengetik atau mengubah, mengedit di sini teman-teman. Jadi cuman bisa ngebaca aja. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman. Selanjutnya properties pada data grid view yang harus kita ubah adalah pada bagian layout, auto size column, mode-nya kita rubah ke fill. Bisa bebas ya teman-teman. Jadi dia fill itu untuk ngepasin pada header ini teman-teman, ukuran data grid view-nya ini. Jadi ngepasin ukuran data grid view-nya. Oke teman-teman, kita sudah selesai untuk membuat form absensi mahasiswa Fakultas Teknik, desainnya, codingannya, dan kita juga sudah memperbagus tampilannya. Cukup sampai di sini. Terakhir kita tes dulu ya teman-teman. Terakhir last kita masukkan nama dan tersubmit dengan benar. Kita masukkan lagi nama, pengaliran izin, kita masukkan NPM yang sama. File, terus kehadirannya sakit, teknik informatika. Oke, work ya. NPM ini sudah ada dan gagal untuk input data. Maka kita harus mengganti atau tidak boleh NPM yang sama. Oke, berhasil teman-teman. Dengan waktu absen di jam 6:33. Oke, selesai. Ini saja tugas dan presentasi yang bisa saya buat. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata atau dalam penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan sebesar-besar. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.